Wacana pemajulan Mas Gibran dari jabatan wakil presiden mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satu yang memberikan tanggapan adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang sekaligus ayahnya Mas Gibran. Saya ikuti di media bahwa Pak Joko Widodo memberikan tanggapan ketika calon presiden, maka presiden dan wakil presiden adalah paket. Tentu itu benar, karena memang undang-undang membuatnya demikian, bahwa setiap calon presiden harus bersama-sama atau dipaketkan dengan wakil presiden. Mengapa demikian? Karena ketika presiden berhalangan tetap, ketika mereka sudah menang, maka jabatan presiden akan diisi posisi itu oleh wakil presidennya. Maka undang-undang mewajibkan sebagai paket di dalam pencalonan. Lalu di dalam pemajulan, apakah harus paket? Tidaklah. Jadi kalau terjadi pemajulan kepada wakil presiden, maka otomatis presiden dimahjulkan, tidak. Atau kalau presiden dimahjulkan, otomatis wakilnya dimahjulkan, tidak. Dalam konteks pemajulan bisa salah satu mereka. Jadi bukan persoalan paket. Jadi kalau ada orang menarasikan bahwa karena pencalonan presiden adalah paket, maka pemajulan akan paket juga, itu menurut saya sesat pikir, kontra logika. Lagi pula, kalau pemajulan itu dilakukan secara paket bersama-sama antara wakil presiden dan presiden atau presiden dengan wakil presiden bersama-sama dipaketkan, dimajulkan, ada dua hal yang berbahaya di Republik ini. Pertama, karena dua sosok ini sudah tidak lagi memimpin karena dimajulkan dua-duanya, siapa yang menjabat memimpin negara kita? Maka akan ada kekosongan jabatan kepala negara, akan ada kekosongan jabatan kepala pemerintahan. Itu berbahaya. 1 detik pun tidak boleh kosong jabatan tersebut. Itu alasan yang sangat substansi. Alasan yang sifatnya supporting adalah yaitu bahwa kalau memang presiden yang melakukan pelanggaran sehingga dimajulkan, maka wakil tidak bisa dimajulkan, dia akan menggantikan. Demikian sebaliknya, kalau wakil presiden melakukan kesalahan sesuai dengan undang-undang dan wajar dimajulkan, maka tidak boleh ikut presiden dimajulkan. Saya tidak tahu ketika ada atau misalnya ada orang yang mengatakan dipaketkan dalam pemilu, maka logikanya, maka pemajulan pun dipaketkan. Nggak bisa begitu dong. Begitu ya. Jadi oleh karena itu saya mengatakan tidak akan terjadi pemajulan terhadap wakil presiden, lalu pemajulan kepada presiden bersama-sama sebagai suatu paket dengan alasan karena pencalonan mereka adalah paket. Jadi begitu. Jadi harus kita lurus berpikir. Tetapi juga harus kita sadari bahwa pemajulan presiden ataupun wakil presiden tidaklah proses yang gampang. Tahapan-tahapan harus ada dilakukan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang dasar kita. Tetapi saya mengatakan, bisakah dimajulkan wakil presiden? Bisa. Ketika sudah keadaan politik memberikan realitas ke arah ke sana. Itu pernah terjadi, yaitu melengsarkan Soeharto dari presiden kita karena ada kekuatan atau dinamika politik pada saat itu. Saya berpendapat bahwa wakil presiden Mas Gibran bisa saja dimajulkan asal sesuai dengan peraturan, sesuai dengan undang-undang. Tapi tidak harus dan tidak dipaketkan dengan presiden. Itu menurut saya ketika ada orang mengatakan karena memang pencalonannya paket, lalu seolah-olah diartikan bahwa pemajulan juga paket. Aduh, saya tidak tahu bagaimana konsep berpikirnya itu. Jadi mari kita lurus berpikir. Yang berikutnya saya mau katakan bahwa tidak boleh ada kekosongan jabatan untuk presiden kita di Republik ini. Sehingga tidak boleh dilakukan pemajulan bersama-sama. Presiden dan wakil presiden atau wakil presiden bersama presiden. Tidak boleh itu terjadi. Saya kira demikian. Saya Dr. Emrus Sihombing, komunikolog Indonesia, yang sekaligus founder Gogo Bangun Negeri, bergerak di bidang survei dan jajak pendapat, konsultan komunikasi publik dan konsultan komunikasi politik. Ini mampu akan mengendalikan suatu hierarki kebangsaan yang benar. Kalau satu orang saja bisa menjadi satu gebrakan, satu Srikandi aja bisa mengambil teriakan untuk kemerdekaan, apalagi nanti ada 10 atau lebih gitu. Dan ini harus diawali dengan suatu
apa namanya, keyakinan dan keseriusan yang luar biasa. Jadi jangan omon-omon kalau saya bilang. Ya, kita bilang, kalau kita berbicara sekarang ini, makanya kita ini sulit. Kita bilang masyarakat yang peduli ini sepertinya memang sekitar 30% lagi sih kayaknya. Jangan-jangan nggak nyampe lagi 30% yang peduli. Nah ini yang bahaya. Iya, akhirnya ucapan itu akan terwujud, Bang. Jadi yang disampaikan bahwa Indonesia 2030 bubar, saya rasa nggak nyampe 2030. Bakalan bubar. Ya kalau kita hitung 2030 berarti itu memang ada 32 tahun jilid 2. Karena 98, kalau berbicara tentang kata Bapak Prabowo itu 2030, berarti itu kan akan ada reformasi jilid 2. Wah, betul. Karena kenapa? Secara hitung-hitungannya 32 tahun, 98 plus 30. Iya, kayak clear di situ. Estafet ya berarti 32 tahun. Betul. Itu kalau kita mau ambil tarik sana, maksud saya. Iya. Saya baru 30 tarik kurang 2 kurang 2 jadi 32. Oh ternyata 32 tahun jilid 2 gitu. Iya. Ya, kita apa ya Bang, kalau bicara kan ada yang menyampaikan bahwa Indonesia apa terang katanya. Ya terang itu kalau para pemimpinnya bisa memiliki suatu apa namanya suatu pemikiran yang benar-benar berdiri untuk kepentingan bangsa, negara dan seluruh rakyat. Nah kalau saat ini kita melihat ada kasus korupsi merajalela, di sana ada, di sini ada, bahkan lebih gila-gilaan. Nah bagaimana mau terang? Belangsak ya. Dan logikanya begitu Bang. Yang terang bagi mereka, bukannya bagi Indonesia. Makanya, nah sekarang aja contohnya gini Bang, saya baru baca koruptor yang menyalahgunakan dana APBD ketika COVID atau apa, itu hanya dihukum 3 tahun dan hanya mengembalikan 100 juta. Dari nilai yang diselewengkan itu hampir ratusan miliar, bayangkan 300 berapa miliar gitu. Coba logika hukum kita di mana Bang? Bagaimana mau jerah itu para penjahat? Makanya saya bilang tadi, ngapain lagi ini kok sibuk pula perampasan aset. Alat kita ini udah terlalu banyak, orang alat-alat yang ada aja nggak digunakan kok. Iya. Bayangkan Bang, 320 sekian. Jangankan satu undang-undang perampasan aset, 10 hari ini disahkan nggak ada gunanya. 300 sekian miliar dihukum cuma 3 tahun, dikembalikan 100 juta. Nah, nilai keadilannya itu di mana? Orang bodoh aja bisa ngelihat. Bagaimana uang 300 sekian miliar? Siapapun juga mau, sama aja gue punya uang 10.000 diganti 100 perak. Makanya saya kan mana pernah Kak ngangkat sekarang undang-undang perampasan aset. Nggak mau saya pikir jangankan satu undang-undang perampasan aset, 10 disahkan hari ini nggak ada gunanya. Iya, saya bilang bukan lagi bodoh Bang, itu tolol bener udah. Tolol bener. Ya, sekarang bayangkan dari yang kita lihat aja, dengan mengganti nilai 100 juta sama dengan 3 tahun, dia masih memiliki aset-aset yang tersimpan dengan rapi yang tidak tahu di atas namakan siapa. Di mana letak keadilannya? Bagaimana Indonesia kagak bangkrut? Dimaling segitu banyak cuma diganti sekian. Ya hukuman kita ini memang hukuman ditempah kok. Nampaknya undang-undang kita ini memang masih undang-undang tempahan, undang-undang permintaan. Sama dengan HAM itu. Apabila menghantam penjahat, HAM itu masih juga. Berarti kan melindungi kejahatan sebenarnya HAM ini. Dia bersembunyi dari kata HAM, hak asasi manusia, tapi melanggar nilai asasi manusia yang paling dasar. Mereka sendiri yang teriak-teriak itu Bang, yang selama ini berbicara, oh itu melanggar HAM, itu melanggar HAM. Mereka yang paling melanggar HAM. Mana sekarang Menteri HAM tentang apa ini hak asasi manusia ini, hajat hidup orang banyak ini, menghancurkan hajat hidup orang banyak, apa tidak melanggar HAM?
Iya betul. Oh ini kalau apa ya hukum di negara kita sudah tidak bergerak ya layak kita membawa ke hukum internasional. Mana si Pigai itu? Pigai siapa itu Menteri Hukum dan HAM? Orang Papua itu. Nah, kemarin dia teriak-teriak. Sekarang mana dia? Iya itulah Bang. Pendidikan kita Gak ada suara lu sekarang. Tidak pernah mendidik bagaimana memiliki rasa nilai-nilai luhur yang luar biasa, akhlak akidah yang luar biasa, lalu pendidikan berpolitik yang baik, berdemokrasi yang baik. Ini yang belum diamatkan di negara kita. Sibuk ham apaan ham? Ternyata hamnya itu hama semua Bang. Ternyata ini undang-undang hama, bukan undang-undang hak asasi manusia, undang-undang hama berarti. Iya makanya saya bilang hama semua. Ya ternyata ya ham itu bukan hak asasi manusia, hama. Kita ini udah semuanya udah di prank, aneh saya. Betul Bang. Masyarakatnya terutama rakyat. Ini saya baru lagi nih. Ini bener apa enggak nih yang disampaikan oleh Bapak Fahri Hamzah bahwa dia meminta untuk pajak dinaikkan. Pajak petak atau pajak apa gitu. Sehingga mau dialihkan untuk menggunakan rumah susun. Ini aturan mana lagi? Janganlah rakyat ini diakal-akalin. Sementara birokrat ini dipilih dengan suara rakyat yang harusnya memberikan kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, dan hak-hak rakyat dengan baik dan benar. Mereka double job dengan berdouble jabatan, kalau akhirnya dari jabatan itu untuk menyengsarakan rakyat. Jangan salahkan rakyat kembali mengambil secara paksa hak rakyat itu sendiri. Kita nggak tahu saya ham Iya. ham apa lah. Ini Bang Paku Gang ini di mana Bang? Papua. Boleh kenal? Oh di Papua? Iya, beliau di Papua ya? Iya, Jayapura. Beliau di Jayapura. Oh di Jayapura. Masih kenal sama Bapak Paul Bang? Beliau pendeta kalau nggak salah ada di kota Semarang sih, tapi beliau sudah lama sekali tinggal di Papua yang memberikan mendampingi anak-anak Papua untuk sekolah di berbagai daerah. Dari denominasi gereja apa? Kenapa Bang? Dari gereja apa? Denominasi gereja apa? Gereja kalau nggak salah Baptis deh Bang. Karena di sini Baptis Indonesia. Gereja apa saya lupa ya Pak. Namanya Bapak Paul. Terus saya sayang sekali ya waktu itu saya nggak save, tapi ada juga yang bekerja di kota besar di Semarang juga, tapi ada yang beberapa anak-anak yang sudah lulus ini beliau yang dari Papua ini kembali lagi ke daerahnya. Coba saya lupa nama-namanya ya. Dulu ada juga yang dari yayasan apa ya? Saya lupa, yayasan Mawar Merah. Dari yayasan Mawar Merah itu salah satunya saudara kita di Papua. Terus mereka kalau nggak salah itu ya dapat keluarga di gitu. Tapi udah lama juga kayaknya udah kembali kali ke Papua.
Kalau Raja Ampat ini gimana sih Bang? Apa masih daerahnya masih dekat dengan Jayapura atau gimana? Raja Ampat itu daerah Kepala Burung. Oh, Dia di atas. Raja Ampat ini berdiri itu karena pariwisata ini. Dia berdirinya itu karena dia memang didirikan untuk wisata ini sebenarnya. Sejarahnya. Dimekarkan untuk tujuan wisata. Tujuan wisata khusus raja karena Iya. orang dikenalnya Raja Ampat, makanya terciptalah Kabupaten Raja Ampat. Iya. oh, jadi ini memang daerah pemekaran atau gimana? Pemekaran wisata. Pemekaran Oh, wilayah ini. Pemekaran Jadi ini wisata. memang dikhususkan untuk wisata dan diakui ini UNESCO Oleh langsung dunia. ini dunia. Oh, Masya Allah. Ya, Jadi ya, ini Bang, bukan hari ini saya kupas ini nih karena nggak ada juga yang narasikan nggak kebagian segala macam. Emang saya siapa bisa dapat kebagian gitu loh. Iya, ini kita seluruh Indonesia wajib melindungi. Rakyat seluruh Indonesia wajib menjaga melindungi karena Nah ini kalau kita kabupaten sudah berdiri, berbicara Bhinneka kabupaten Tunggal ini Ika, berdiri karena Raja Iya. Ampat ini pariwisatanya. Jadi berdirilah Iya. akhirnya kabupaten ini maka supaya lebih gampang, mungkin lebih gampang bahwa ini memang ada kabupatennya, Kabupaten Raja Ampat gitu loh. Iya. Ya, karena Jadi itu secara untuk mengurus generasi wilayah mendatang. juga, mengurus daerahnya juga lebih gampang Iya. gitu loh. Bagaimana nanti anak cucu mendatang akan paham bahwa Indonesia kaya apa dengan wisata yang luar biasa di daerah Papua. Ini dua yang akan bergejolak besar nanti, termasuk Aceh. Aceh itu ada 4 pulau yang diambil, dipindahkan ke Medan. Waduh. Sekarang ada siapa? Ada Bobi Nasution, menantunya Waduh. Jokowi. Waduh, 4 pulau itu ada apa? Ada minyak terbesar dunia. waduh. Iya ini makanya kalau ada pidato saya menyayangkan sekali. Ini Kita kan wajib- ngeri-ngeri juga, aneh-aneh aja kok